Oke, baik. Sebelumnya salam toleransi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liris Boneka dengan NIM 20241110 Jadi di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja proposal saya yang berjudul Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama di kalangan mahasiswa. Nah, sebelum itu saya akan membacakan terlebih dahulu rumusan masalahnya. Dan berdasarkan latar belakang yang telah kita dapat, maka di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Terus yang kedua, bagaimana tingkat sikap toleransi antar umat beragama di kalangan mahasiswa. Terus yang ketiga, apakah terdapat pengaruh atau hubungan pendidikan kewarganegaraan dan sikap toleransi antar umat beragama di kalangan mahasiswa itu sendiri. Yang kedua itu poin C, tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu ada beberapa. Yang pertama, mengetahui pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi itu sendiri. Terus yang kedua, mengidentifikasi sikap toleransi antar umat beragama di kalangan kampus. Terus yang ketiga, menganalisis peran pendidikan kewarganegaraan dalam menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama di kalangan mahasiswa itu sendiri. Langsung saja, di sini akan saya masuk di bab 2-nya, yang dimana ada kajian teori dan pembahasannya. Poin A-nya itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, menurut Sapria tahun 2009, pendidikan kewarganegaraan ini merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus yang kedua, ada pengertian terkait dengan toleransi antar umat beragama. Nah, toleransi dapat diartikan sebagai sikap saling menghormati atau sikap saling menerima perbedaan, baik itu dalam suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa hasil penelitian terkait, yang dimana beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat korelasi atau korelasi antara pendidikan kewarganegaraan dan menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama. Sebagai berikut. Yang pertama, menurut penelitian oleh Lestari tahun 2020 menunjukkan bahwa mahasiswa yang aktif mengikuti diskusi dan kegiatan reflektif dalam pendidikan PPKN adalah mahasiswa yang memiliki tingkat toleransi yang sangat tinggi ketimbang daripada mahasiswa yang tidak pernah mengikuti diskusi, itu adalah mahasiswa yang pasif. Terus yang kedua, ada penelitian dari Rahman tahun 2021. Nah, menurut Rahman ini dia menunjukkan bahwa kurikulum PPKN yang mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dan keagamaan secara eksplisit mampu memperkuat karakter eksklusif mahasiswa itu sendiri. Terus yang ketiga, studi oleh Wulandari tahun 2022. Nah, di sini juga dia menyimpulkan bahwa dosen memiliki peran penting dalam menumbuhkan sikap toleransi di kalangan mahasiswa. Itu karena dosen memiliki tujuan yang sangat penting untuk menumbuhkan sikap toleransi. Karena di kalangan mahasiswa terdapat suatu perbedaan yang sangat urgent, maka di situ dosen sangat berperan penting untuk menumbuhkan atau mengajari bagaimana sikap toleransi antara umat beragama di kalangan mahasiswa itu sendiri. Jadi kesimpulan daripada proposal saya ini adalah, yang pertama, mahasiswa harus memahami konsep toleransi sebagai sikap saling menghargai dan menerima perbedaan keyakinan tanpa harus menyamakan pandangan agama atau tanpa adanya diskriminasi antara satu dengan yang lain. Terus yang kedua, pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, khususnya melalui pelajaran Pancasila, hak asasi manusia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita lihat perpatungan lagi terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika ini, itu adalah berbeda-beda tetapi satu jua. Maka munculnya pendidikan PPKN ini untuk menumbuhkan sikap-sikap toleransi itu sendiri. Terus yang ketiga, implementasi sikap toleransi dalam kehidupan kampus cukup terlihat, seperti dalam interaksi sosial, kegiatan organisasi, dan penghargaan terhadap dari berbagai keberagaman. Karena kan kenapa di sini sikap toleransinya muncul organisasi? Karena di suatu organisasi di situ tidak adanya diskriminasi, di situ semua menerima perbedaan. Karena kita kenal organisasi itu di lingkungan kampus. Jadi lingkungan kampus memiliki peran penting untuk menumbuhkan sikap toleransi melalui organisasi-organisasi yang telah disiapkan oleh kampus itu sendiri. Jadi sekian presentasi singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya perbuat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.